Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas A1 yang beranggotakan saya Siti Sofiani Datu dengan akhiran NIM 12. Dan saya Muhammad Idris Saroni dengan akhiran NIM 06. Saya Suci Ramakarya dengan akhiran NIM 01. Dengan dosen pengampu Ibu Ilsa Mauludia Maratus Nasoka, Sarjana Terapan Radiologi, Magister Terapan Imaging Diagnostik. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang promosi dan komunikasi kesehatan dan keselamatan kerja yang ada di radiologi. Kampus merupakan tempat yang paling banyak untuk kita melakukan aktivitas serta orang-orang yang mencari nafkah di dalamnya. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus care dan sadar atas keselamatan dan kesehatan kerja di kampus. Sob, kamu tahu nggak di Unisa Yogyakarta itu ada prodi radiologi loh? Iya, aku tahu di Unisa juga itu ada prodi radiologi dan aktivitasnya itu udah unggul. Iya Sob, udah unggul. Tapi aku penasaran deh Sob, gimana ya keselamatan dan kesehatan kerja di Unisa itu? Apalagi kan di Unisa ada prodi radiologi yang pakai lab, terus kan dia menggunakan radiasi kan? Nah, aku juga penasaran tentang itu. Soalnya pasti kita pakai lab kan tiap hari, terus kalau pakai radiasi itu agak-agak takut gitu kalau nggak ada keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, teman-teman sudah mendengarkan obrolan dari video sebelumnya. Sekarang, mari kami tunjukkan apa aja keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Universitas Aisyah Yogyakarta, terutama di prodi radiologi. Yuk, ikuti kami. Ada helm bencana yang mana digunakan untuk ketika terjadi sebuah bencana. Yang merah di sini digunakan ketika ada api. Terus untuk yang kuning ini digunakan untuk melindungi pasien, dan yang putih ini digunakan ketika kita menyelamatkan dokumen, dan yang biru kita menyelamatkan sebuah aset. Di sini ada APAR yang mana di setiap lantai di gedung Universitas Aisyah Yogyakarta ini dilengkapi dengan APAR, digunakan untuk apabila terjadi kebakaran yang melanda kita, dan juga dilengkapi dengan petunjuk penggunaan APAR dan juga alarm yang akan berbunyi ketika ada kejadian yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya di sini ada tanda peringatan ketika memang ada suatu bencana atau suatu bahaya, kita tidak boleh menggunakan lift dan disarankan menggunakan tanda. Dan langsung di sini dilengkapi dengan tanda yang mana menandakan jalur evakuasi. Nah, selanjutnya di sini ada titik kumpul yang mana ketika terjadi suatu bencana, kita bisa berkumpul di sini untuk menyelamatkan diri yang nantinya bakal dievakuasi oleh tim penyelamat. Ada peringatan lantai basah yang mana tandanya kita tidak boleh melewati area tersebut karena nanti bisa menyebabkan terpleset atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Selanjutnya ada lemari K3, yaitu fasilitas penting di lingkungan kerja, contohnya di kampus, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan APD, yang berisi rompi safety, sepatu safety, kacamata safety, senter, sarung tangan safety, dan masker gas. Selain keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di kampus, ada juga K3 pada lab radiologi, tempat di mana kita sering melaksanakan praktikum di situ. Di ruang radiologi tersedia alat pelindung diri. Yang pertama ada thyroid shield. Thyroid shield berguna untuk melindungi organ tiroid. Kemudian ada gonad shield. Gonad shield ini berguna untuk melindungi sistem reproduksi. Selanjutnya ada apron. Apron ini melindungi sebagai alat pelindung diri yang terbuat dari timbal. Selain dari APD, ada juga tabir pelindung yang terbuat dari PB atau timbal yang digunakan pada saat eksposi, yang gunanya untuk mengurangi radiasi hambur yang mengenai kita. Pada lab radiologi juga memiliki dinding yang lebih tebal daripada dinding biasanya. Ini sudah sesuai dengan peraturan dari Bapeten, yaitu pada lapisan dinding ini memiliki timbal yang ketebalannya kurang lebih dari 2 mm atau 15-20 cm untuk bata padat. Pada lab radiologi juga memiliki pintu yang berbeda. Pintu yang pada lab radiologi terbuat dari baja atau besi, yang di dalamnya ada timbal yang ketebalannya 4-6 mm, sehingga radiasi hambur tidak bisa menyebar keluar ruangan dan membahayakan orang yang ada di sekitarnya. Ya, di depan lab kami, lebih tepatnya di pintu, sudah ada lampu-lampu peringatan yang mana ini ada tanda bahaya radiasi. Dan di sini juga jika Anda merasa hamil atau sedang hamil, silakan lapor ke radiologi. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam lab radiologi. Selanjutnya di sini ada lampu yang berwarna merah, artinya lab ini sering digunakan untuk beraktivitas atau ada aktivitas radiasi di dalam lab tersebut.